warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Fitri Yanti. Saya guru di UPTD SD Negeri 10 Riau Silip, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 412401990453. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di UPTD SD Negeri 10 Riau Silip pada kelas 5 dengan materi meneladani perjuangan Rasulullah, submateri peristiwa Fathu Mekah. Guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya supaya saya bisa lebih baik lagi. Atas perhatiannya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nia, hadir Bu. Fahri, hadir Bu. Fadil Junaidi, hadir Bu. Semuanya hadir, alhamdulillah. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan setiap saat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, coba lihat kiri kanannya, kelasnya sudah bersih belum? Di lacinya ada sampah enggak? Ada. Kalau udah bersih, coba keluarkan bukunya, alat tulis, perlengkapan belajarnya, buku paket. Belum, bukunya dibuka. Bab 5 ya, buka bab 5. Ini Bu, sudah Bu. Sudah? Sudah ketemu yang lain? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, kalau udah. Ini kalau pembelajaran minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Artinya kita harus berbagi dengan orang yang lebih membutuhkan. Itu adalah salah satu contoh perilaku terpuji. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa Fathu Mekah. Nah, kita akan belajar lagi tentang perilaku terpuji atau perilaku baik. Contohnya pemaafan, kesabaran. Coba Ibu mau dengar contoh yang berkaitan dengan peristiwa Fathu Mekah kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja contohnya? Meminta maaf kepada teman. Iya benar, meminta maaf kepada teman kalau sudah berbuat salah. Walaupun kita tidak berbuat salah, kita harus minta maaf duluan, karena minta maaf duluan tidak akan menjadi kita kalah ya. Pernah mendengar Fathu Mekah nggak sebelumnya? Pernah. Peristiwa Fathu Mekah itu kan tentang perdamaian. Bahkan perdamaian itu gimana dalam kehidupan sehari-hari? Teman yang berantem diapain? Bisa. Atau dilepas. Mencintai kedamaian. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kak Hengki, bisa nggak? Kelihatan nggak? Pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian peristiwa Fathu Mekah dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah dengan benar. Peserta didik dapat menemukan perilaku terpuji dalam peristiwa Fathu Mekah dengan tepat. Oke, nah tugas pembelajaran kita hari ini ada 3. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari peristiwa Fathu Mekah itu apa. Terus kemudian sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah itu apa saja. Terus perilaku
Anak-anak, siapa yang tahu tentang Fathu Mekah? Ya nih Bu, apa itu Bu? Iya Dani, Fathu Mekah adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW membebaskan kota Mekah tanpa perang, menonjolkan kesabaran dan pemaafan beliau, meski kaum Quraisy sering menyakitinya. Bagaimana bisa tanpa perang Bu? Nabi Muhammad SAW itu Siti memaafkan kaum Quraisy meski mereka pernah mengusir dan menyakitinya. Ketika Nabi memasuki Makkah dengan pasukannya, beliau menyatakan hari itu sebagai hari kasih sayang, membebaskan semua orang tanpa hukuman. Kok bisa begitu Bu? Rasulullah baik ya Bu. Siti juga mau seperti Rasulullah, suka memaafkan walau sudah disakiti orang. Iya Siti, pemaafan dan kasih sayang Rasulullah SAW membuat orang Quraisy kagum dan banyak yang akhirnya masuk Islam. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus menirukan dan menerapkan perilaku baik yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Bu, saya juga Bu akan berusaha menjadi orang yang pemaaf. Ibu ingin mencontohkan perilaku yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dari video yang kalian tonton tadi, apa yang dapat kalian ambil kesimpulannya? Kalau kita harus ngapain? Harus meminta maaf kepada teman. Kita berbuat salah. Seperti halnya rasanya kita akan masuk ke materi pembelajaran. Coba bacakan. Lagi kelihatan nggak? Pengertian Fathu Mekah. Fathu Mekah artinya pembebasan kota Mekah atau terbukanya kota Mekah. Nah, tadi yang dibacakan sama Regin itu adalah peristiwa Fathu Mekah, artinya pembebasan kota Mekah. Kota Mekah dan Anda kita bacakan. Rizky Adelia kelihatan nggak? Coba bacakan isi perjanjian Hudaybiyah. Nggak apa-apa, boleh berdiri ke depan. Isi perjanjian dari dia oleh mengerjakan tahun gabung dengan kaum Quraisy. Oke, terima kasih Adel. Oke, selanjutnya Hengki. Kelihatan nggak Hengki? Nggak maju Hengki, nggak maju. Suaranya keras ya Hengki. Perjanjian Hudaybiyah. Pengikut Rasulullah berjumlah 10.000 orang untuk membela Rasulullah dan mereka berjalan dengan tenang. Diiringi bacaan takbir dan tahmid semakin membuat gentar kaum Quraisy. Peristiwa tersebut dinamai. Ya, terima kasih Hengki. Coba bacakan Fahri. Kelihatan nggak Fahri? Nggak, silakan maju Fahri. Jadi depan. Kebaikan ini bermula dari rasa iri karena terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Fahri, kembali. Dari penjelasan materi yang dibacakan oleh teman-teman tadi, Pak Muhammad menjelaskan bahwa Fathu Mekah itu terjadi karena adanya pembatalan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati oleh kaum Quraisy dengan Rasulullah. Kenapa itu terjadi? Karena kaum Quraisy itu iri dengan pengikut Rasulullah yang semakin bertambah untuk mau mengikuti ajaran agama Islam. Makanya terjadilah peristiwa Fathu Mekah, di mana dalam perjanjian itulah kaum dan pengikutnya tidak boleh melaksanakan haji hanya 3 hari ya. Terus menghentikan permusuhan selama 10 tahun. Jadi pas adanya perjanjian Hudaybiyah itu tidak adanya permusuhan, aman kota Madinah dengan kota Mekah. Nah, kemudian ibu ada LKPD. Ibu bagikan LKPD dulu. Anak-anak ibu nanti kerjakan tugas diskusi bersama teman-temannya. Nanti kita bagikan kelompok. Nah, di sini perhatikan ke depan, ibu jelaskan LKPD-nya. Dalam LKPD ini ada kasus atau konflik dalam kehidupan sehari-hari yang kalian temukan. Kemudian nanti kalian diskusikan bersama kelompok. Kasusnya berbeda-beda setiap kelompok. Di sini ada contohnya, di kasus 2 ada toleransi dalam perbedaan pendapat. Di sini ada masalahnya
Terus ada soal yang harus kalian selesaikan dan diskusikan bersama kelompok nantinya. Diskusi bersama kelompok. Nanti jawabannya langsung kalian tuliskan di pertanyaan yang telah Ibu sediakan di bawah kasus konflik yang telah Ibu cantumkan di LKPD ya. Dan sebelum berdiskusi, Ibu bagikan kelompok dulu. Ini untuk kelompok, nama kelompoknya ini ya, kelompok damai untuk kasus 2. Terus ini kelompok toleransi ya. Terus ini kelompok tawakal, bekerja bersama kelompok. Ini kelompok tawaduk. Nah, sekarang kelompoknya sudah dibagikan. Sekarang kalian berdiskusi untuk memecahkan solusi dan menjawab pertanyaan yang telah disediakan di LKPD bersama teman-teman. Jangan kerja sendiri-sendiri, diskusi bersama kelompok ya. Yang teman-teman lainnya membagikan ide atau dibacakan dulu apa konfliknya. Silakan analisis LKPD-nya, diskusikan bersama kelompok, diskusikan bersama kelompok ya. Jangan kerja sendiri-sendiri. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Silakan ditanyakan. Terus nama kelompoknya jangan lupa ditulis di LKPD-nya, nama kelompoknya kelompok apa yang telah dibagikan tadi di atas. Misalkan contoh ini kelompok toleransi, tulis di atasnya kelompok toleransi di atas. Oh, udah. Jangan lupa ya nama kelompoknya. Ini kelompok apa? Tawakal. Nama kelompoknya. Tulis di atasnya. Kerja sama-sama. Boleh cari di buku contoh-contoh untuk mengisi LKPD-nya. Ini untuk tambahan referensi belajarnya, Ibu bagikan lembar materi pembelajaran. Tambah referensi dari menjawab pertanyaan diskusinya. Kerja diskusi sama-sama ya. Udah belum? Udah semuanya? Kalau sudah, kita presentasi kelompok. Bacakan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok yang mau maju duluan, kelompok siapa? Kelompok Hengki dan teman-teman. Kelompok apa namanya? Kelompok tawakal ya, silakan maju duluan. Kelompok lain perhatikan temannya berdiskusi, jangan ada yang sibuk sendiri. Terus nanti kasih tanggapan atau mau ngasih saran atau mau ngasih pertanyaan boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tawakal. Nama kelompok Hengki, Rizal, Zaira, dan Firhan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Peristiwa Batu Mekah dalam kehidupan sehari-hari. Di sebuah sekolah ada seorang siswa bernama Ahmad yang sering diejek oleh teman-temannya karena penampilannya. Mereka suka mengolok-oloknya dan bahkan pernah mengusirnya dari kelompok bermain. Beberapa tahun kemudian Ahmad menjadi ketua kelas. Kini ia punya tujuan untuk membalas perlakuan teman-temannya dulu. Namun alih-alih memberi dendam, Ahmad juga memaafkan mereka dan mengajak semua siswa untuk bekerja sama dengan baik. Satu, apa yang kita pelajari dari sikap Ahmad? Kita belajar bahwa memaafkan lebih baik daripada membalas dendam. Ahmad menunjukkan sikap pemimpin yang bijaksana dengan memilih kedamaian dan kebersamaan dari
sopan padanya. Mereka bahkan minta bantuan Raffi dalam pelajaran. Karena yang sebaiknya dilakukan Raffi dalam situasi ini, Raffi sebaiknya memilih untuk berbuat baik kepada teman-temannya meskipun dulu mereka pernah mengejek dan menjadi Adalah terpuji apa yang bisa kita ambil dari kisah Fatu Makkah dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memaafkan kesalahan orang lain. 2. Bersikap adil dan tidak dendam. 3. Menolong orang lain tanpa membeda-bedakan. 4. Menjadi teladan dan kebaikan. Setelah itu hasil diskusi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan atau masukan dari kelompok? Tidak. Tepuk tangan buat kelompok. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok Tawadu. Silakan maju ke depan. Presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Tawadu. Kelompok 1 Hana, 2 Adel, 3 Rezi, 4 Adil. Suaranya lebih besar ya. Di sebuah kelas terjadi perselisihan antara dua kelompok siswa. Kelompok A merasa tidak dihargai karena kelompok B tidak memenuhi janji untuk berbagi tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok. Situasi ini membuat hubungan antara kedua kelompok menjadi renggang. Mereka saling menyalahkan hingga tidak mau berbicara satu sama lain. Bagaimana sikap Rasulullah SAW saat menghadapi kaum Quraisy dalam
menjadi ketua kelas kan tadi permasalahannya. Nah, ketika kita sudah memiliki jabatan, sudah menjadi ketua kelas, tidak boleh itu menjadi tempat untuk kita membalas dan dendam. Seperti halnya Rasulullah ketika dilarang oleh kaum Quraisy, kemudian pada suatu hari kaum Nabi Muhammad itu bertambah banyak pengikutnya. Rasulullah tidak membenci kaum Quraisy, tetap memaafkan dan saling toleransi damai dengan kaum Quraisy. Selanjutnya ibu akan membagikan LKPD untuk melihat pengetahuan kalian. Sudah sampai di mana pengetahuannya? Sudah paham belum untuk pembelajaran hari ini? Dikerjakan ya. Ini ada soal 2, asesmen pengetahuan. Ada 2 soal, nanti kalian kerjakan. Tulis jawabannya di setiap nomornya di LKPD ini. Ada kolom jawabannya, silakan ditulis nanti. Silakan dikerja sendiri-sendiri ya ini untuk pengetahuan. Melihat pengetahuannya. Kerjakan ya. Silakan dikerjakan, bukan waktu berapa menit soalnya kan ada 2. Silakan dikerja sendiri-sendiri ya, jangan kerja sama. Boleh dilihat dari buku. Boleh, tadi kan pembelajaran kita sudah membahas tentang peristiwa pramuka. Tadi renungan lagi, tadi apa yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa pramuka? Peristiwa pramuka itu apa? Kemudian perilaku apa saja yang kita dapat pelajari dari peristiwa pramuka yang dicontohkan oleh Rasulullah, sama contoh diskusi kalian tadi dari kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari seperti Ahmad, seperti Rabi tadi, ada perselisihan antar kelompok tadi. Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, coba ibu mau dengar satu-satu ya. Coba baca. Baby, nomor 1-nya, coba bacakan. Pemaafan kesalahan orang lain seperti tidak membalas dendam saat disakiti. 2. Menepati janji, selalu jujur dan bertanggung jawab dalam perjanjian, misalnya mengerjakan tugas tepat Salah waktu. baby, nomor 1 baby. Nomor 1 baby, bukan nomor 2. Jelaskan secara singkat peristiwa Fatu Mekah sampai makna yang tercantum dalam peristiwa tersebut. Fatu Mekah adalah penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah tahun 8 Hijriah tanpa perlawanan. Peristiwa ini menunjukkan kemenangan Islam dan ajaran tentang kasih sayang, pemaafan serta Coba nomor 2, Regir, bacakan nomor 2. Dan nilai-nilai yang dapat diambil dari peristiwa Fatu Mekah dan beri contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemaafan, memaafkan kesalahan orang lain seperti tidak membalas dendam saat disakiti. Baiklah, berarti anak-anak ibu sudah memahami pembelajaran hari ini. Dilihat dari jawaban soal pengetahuannya tadi, di mana tadi kalau nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa pramuka tadi ada pemaafan, terus ada harus menepati janji, jangan mengingkari janji yang telah kita buat. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu mau satu orang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Siapa yang berani mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Regit, ayo silakan. Pembelajaran hari ini dapat mengajarkan untuk memahami sejarah Fatu Mekah. Dari peristiwa Fatu Mekah dapat diambil pelajaran berharga tentang pentingnya menepati janji, memaafkan, serta menyebarkan kebaikan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran dari Regit simpulkan tadi bahwa kita harus memaafkan. Terus kita juga harus mengetahui juga sejarah dari peristiwa Fatu Mekah tadi, di mana peristiwa Fatu Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Di mana Fatu Mekah itu terjadi karena adanya perjanjian Hudaybiyah yang dilanggar oleh kaum Quraisy. Mereka melanggar perjanjian yang telah disepakati.
pensil dan atau memberi pinjaman, benar, pasti tadi, atau dikasih pinjam, supaya itu adalah salah satu contoh sikap kasih sayang terhadap sesama. Sudah banyak pembelajaran yang kita lalui, bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran hari ini?